Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, selamat datang pada pembelajaran hukum dagang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pilar penting dalam hukum dagang internasional, yaitu General Agreement on Tariff and Trade atau yang biasa kita sebut dengan GATT. Jadi GATT ini merupakan perjanjian internasional yang lahir pada tahun 1947 dan menjadi dasar terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 1995. Tujuan utama dari GATT adalah menciptakan sistem perdagangan dunia yang lebih adil, terbuka, dan tidak diskriminatif. Prinsip-prinsip umum dari GATT inilah yang akan menjadi pegangan dalam hukum hubungan dagang antar negara termasuk Indonesia. Prinsip pertama dari GATT adalah Most Favored Nation atau MFN. Prinsip ini dikenal dengan istilah perlakuan yang sama. Jadi jika suatu negara memberikan keuntungan perdagangan seperti tarif impor yang lebih rendah kepada salah satu negara, maka keuntungan itu harus juga diberikan kepada seluruh negara anggota GATT lainnya. Dengan kata lain, tidak boleh ada diskriminasi antar negara. Prinsip ini menjaga agar semua negara mendapatkan perlakuan adil dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, prinsip kedua dari GATT adalah national treatment atau perlakuan nasional, yang mana prinsip ini berlaku setelah barang impor memasuki pasar dalam negeri, negara tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda antara barang impor dan barang produksi dalam negeri. Misalnya, jika produk lokal dikenakan pajak tertentu, maka produk impor sejenis juga dikenai pajak yang sama. Tujuannya adalah untuk mencegah perlakuan diskriminatif yang merugikan barang impor. Baik, selanjutnya prinsip ketiga dari GATT adalah trade liberalization atau liberalisasi perdagangan melalui negosiasi. Artinya, negara-negara yang menjadi anggota GATT sepakat untuk secara bertahap mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional. Hambatan ini bisa berupa tarif, yaitu pajak yang dikenakan pada barang impor, ataupun kuota, yaitu batas jumlah barang yang boleh masuk di luar negeri. Pengurangan hambatan ini tidak dilakukan sepihak, tetapi melalui kesepakatan bersama dalam negosiasi internasional, di mana semua negara anggota duduk bersama untuk membuat aturan yang adil. Dengan cara ini, perdagangan antar negara menjadi lebih lancar, pasar semakin terbuka, dan kesempatan bagi negara untuk melakukan ekspor dan impor juga semakin besar. Prinsip keempat yakni fair competition atau persaingan sehat. Prinsip ini menekankan bahwa dalam perdagangan internasional, semua negara harus bersaing secara jujur dan adil. Artinya, tidak boleh ada negara ataupun perusahaan yang memakai cara-cara curang untuk menguasai pasar. Contohnya, dumping, yaitu penjual barang ke luar negeri dengan harga sangat murah, bahkan lebih murah daripada harga di dalam negeri, hanya untuk mengalahkan pesaing. Contoh lainnya ada subsidi yang berlebihan, yaitu ketika pemerintah memberi bantuan dana besar-besaran kepada perusahaan tertentu, sehingga produk mereka jadi lebih murah dan tidak adil bagi pesaing dari negara lain. Tujuan dari prinsip ini adalah menjaga keseimbangan dan keadilan, agar tidak ada negara atau pelaku usaha yang dirugikan secara tidak wajar. Kesimpulannya, prinsip dari fair competition adalah aturan agar semua negara bermain dengan cara yang adil dalam perdagangan. Tidak boleh menjual barang terlalu murah untuk menjatuhkan pesaing, dan juga tidak boleh memberikan bantuan berlebihan yang merusak persaingan. Prinsip kelima adalah binding dan transparansi. Prinsip ini punya dua bagian penting. Yang pertama binding atau mengikat. Jadi jika suatu negara sudah sepakat dalam negosiasi untuk menetapkan tarif atau aturan perdagangan tertentu, maka kesepakatan itu bersifat mengikat, yang artinya negara tersebut tidak boleh seenaknya mengubah ataupun menaikkan tarif tanpa persetujuan dari negara lain. Yang kedua adalah transparansi. Semua aturan atau kebijakan perdagangan itu harus jelas, terbuka, dan bisa diakses oleh semua anggota.
Tidak boleh ada aturan yang disembunyikan atau tiba-tiba diberlakukan tanpa pemberitahuan. Dengan adanya prinsip ini, tercipta kepastian hukum. Negara-negara tahu aturan main yang berlaku dan juga bisa merancang perdagangan internasional dengan yang lebih aman. Kesimpulannya, prinsip dari binding dan transparansi artinya aturan perdagangan yang disepakati harus dipatuhi bersama, tidak boleh diubah sepihak. Dan semua kebijakan perdagangan harus diumumkan secara terbuka supaya adil dan jelas bagi semua negara. Prinsip keenam, yakni exception and flexibility atau pengecualian dan fleksibilitas. Meskipun GATT punya aturan yang ketat, ada situasi khusus di mana negara boleh membuat pengecualiannya. Artinya, negara masih punya ruang untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Contohnya, melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, misalnya melarang impor makanan yang berbahaya, atau menjaga keamanan nasional dengan cara membatasi impor senjata dari negara tertentu. Dengan prinsip ini, negara tetap punya fleksibilitas. Jadi meskipun perdagangan internasional harus terbuka, namun kepentingan rakyat dan stabilitas negara tetap bisa dijaga. Prinsip exception and flexibility memberi kesempatan kepada negara untuk melanggar aturan perdagangan internasional dalam keadaan darurat atau untuk melindungi kepentingan yang penting dalam negeri seperti kesehatan, keamanan, ataupun ekonomi. Sebagai anggota WTO, Indonesia juga ikut terikat dengan aturan GATT. Artinya, Indonesia harus menyesuaikan kebijakan perdagangan internasionalnya dengan prinsip-prinsip yang ada di GATT. Dampaknya bisa terlihat pada satu, ketika adanya ekspor dan impor. Indonesia harus membuka pasar bagi produk luar negeri sekaligus berpeluang memperluas pasar untuk produk dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya ada pajak impor. Jadi tarif tidak bisa dinaikkan sembarangan, itu harus sesuai dengan kesepakatan internasional. Dengan kata lain, keanggotaan Indonesia di WTO melalui GATT membuat aturan main perdagangan lebih jelas, sekaligus memberi tantangan dan peluang bagi perekonomian Indonesia. Indonesia wajib mengikuti aturan GATT karena menjadi anggota dari WTO. Hal ini berpengaruh pada cara Indonesia mengatur ekspor-impor, pajak impor, dan perlindungan bagi industri dalam negeri. Mahasiswa sekalian, dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip dari GATT bertujuan menciptakan perdagangan dunia yang lebih adil, terbuka, transparan, dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip ini juga berpengaruh langsung pada kebijakan perdagangan Indonesia sebagai anggota WTO. Mahasiswa sekalian, untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip GATT, saya akan memberikan tugas diskusi kelompok. Silakan bentuk kelompok yang terdiri dari 2-3 mahasiswa. Setiap kelompok diminta untuk membahas satu studi kasus terkait penerapan prinsip GATT. Hasil diskusi dituangkan dalam 2 bentuk. Yang pertama, presentasi singkat dengan durasi 5-7 menit yang akan dipaparkan di dalam kelas. Hasil diskusi yang kedua yakni berupa ringkasan analisis kelompok sepanjang 1-2 halaman yang berisi identifikasi prinsip GATT yang terkait, analisis permasalahan hukum perdagangan, dan juga kesimpulan dan saran solusi. Gunakan kesempatan ini untuk melatih kemampuan analisis hukum sekaligus keterampilan kerjasama dalam tim. Selamat berdiskusi dan saya tunggu hasil karya terbaik Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.